Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video PD Eksak part 2 kali ini kita akan langsung ke contoh soal. Karena di video sebelumnya kita telah mencoba untuk mengecek apakah suatu PD itu PD eksak serta mengetahui teori cara mencari solusi PD eksak. Nah, sekarang kita langsung ke praktek membahas contoh dari PD eksak. Pertama yaitu tentukan solusi PD 2xy dx plus 1 plus x kuadrat kali dx sama dengan 0. Nah, contoh 1 ini PD nya sama dengan contoh yang ada pada video sebelumnya, yang mana sudah kita buktikan bahwa dia adalah PD eksak, dimana M nya adalah 2xy dan N nya adalah 1 plus x kuadrat. Ingat ya, M itu yang dikalikan dengan dx dan N yang dikalikan dengan dy. Jadi tadi M nya 2dx dan N nya 1 plus x kuadrat. Nah, kita akan mencari solusinya dengan cara 1. Kita pakai cara 1 dulu. Nah, cara 1 itu adalah yang kita integralkan adalah yang M dulu terhadap x, atau yang ini kita integralkan. Oke, jadi kita misalkan dulu solusinya adalah gx, y sama dengan c. Maka kita cari dulu g nya adalah integral dari M terhadap x, yaitu integral, ya kita bisa lihat dapatnya dari yang atas ini, dari PD nya. Integral 2x dx, 2xy dx, dimana karena ini integralnya yaitu secara parsial, integral parsialnya beda dengan rumus integral parsial ya. Maksud integral parsial di sini adalah x-nya kita anggap sebagai variabel dan selain x kita anggap sebagai konstan. Itu y-nya kita anggap sebagai konstan. 2xy diintegralkan terhadap x. Nah, x-nya kan tadinya pangkat 1 berubah menjadi pangkat 2. Oleh karena itu integralnya adalah x kuadrat y plus hy. Kenapa muncul hy? Karena setelah integral terhadap x itu nanti kan muncul konstanta. Nah, karena y itu tadi dianggap konstanta, maka kita anggap saja konstantanya adalah fungsi terhadap y atau hy. Nah, setelah M kita integralkan terhadap x, langkah berikutnya adalah hasil ini kita turunkan terhadap y, yaitu kita turunkan x kuadrat y plus hy diturunkan parsial terhadap y, itu kita sama dengankan dengan n, yang mana n nya adalah 1 plus x kuadrat. X kuadrat y diturunkan terhadap y nya kan pangkat 1 berarti hilang ya, sehingga nanti tinggal x kuadrat. Kemudian hy diturunkan terhadap y, hasilnya adalah h aksen y, sehingga menjadi x kuadrat plus h aksen y sama dengan 1 plus x kuadrat. Nah, di ruas kiri maupun ruas kanan ada x kuadrat, nanti menjadi hilang x kuadratnya, sehingga tinggal h aksen y sama dengan 1. Setelah itu kita cari hy dengan cara mengintegralkan 1 terhadap y. Kenapa terhadap y? Karena tadi fungsinya terhadap y, yaitu hy adalah integral 1 dy. 1 diintegralkan terhadap y, hasilnya adalah y plus konstanta, yaitu plus C1. Nah, kita sudah menemukan hy. Langkah berikutnya adalah tadi kan kita punya g nya adalah ini ya, di nomor 1 x kuadrat plus hy, dan sudah menemukan hy. Tinggal kita substitusikan hasil hy yang sudah diperoleh, yaitu pada langkah ketiga. Tadi gx, y adalah sama dengan c, gx nya sama dengan x kuadrat y plus hy. Ya ini plus ya, satunya harusnya munculnya nanti ya, ini pipo. Di sini hy nya adalah y plus c1 sama dengan c. Nah, berarti di sini x kuadrat plus y sama dengan c besar dikurangi c1. Ini kan konstanta dikurangi konstanta, hasilnya bukan 0, tapi hasilnya juga merupakan suatu konstanta, sehingga ketemulah x kuadrat y plus y sama dengan
C2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa solusi dari PD di atas adalah X kuadrat Y plus Y sama dengan C2. Dan C2 adalah suatu konstanta. Nah, itu adalah menggunakan cara 1. Sekarang kita gunakan cara 2. Nanti menggunakan cara 1 maupun cara 2 hasilnya harus sama. Kalau beda berarti ada kesalahan selama kalian menghitungnya tadi. Nah, di sini kalau cara 2 kita integralkan n terhadap y, yaitu yang ini langsung kita integralkan. Dx-nya adalah integral n terhadap dy, yaitu integral 1 plus x kuadrat terhadap y. 1 diintegralkan menjadi y, dan x kuadrat diintegralkan menjadi x kuadrat y, karena x kuadrat kita anggap sebagai konstanta, plus hx. Nah, karena di sini integralnya terhadap y, maka nanti munculnya plus hx. Kalau tadi kan diintegralkan terhadap x, munculnya plus hy. Nah, di sini karena integralnya terhadap y, munculnya plus hx. Selanjutnya kita turunkan hasil nomor 1 terhadap x. Karena tadi integralnya terhadap y, sekarang turunannya terhadap x. Nanti kita sama dengankan dengan n. Itu kita turunkan dy plus x kuadrat plus hx per 2x sama dengan m. M-nya adalah 2xy. Nah, y kita turunkan terhadap x. Y ini kan konstan ya, diturunkan terhadap x hasilnya 0. Kemudian x kuadrat y diturunkan terhadap x. Y-nya dianggap sebagai konstan. X kuadrat diturunkan menjadi 2x. Nah, ini karena ada y tinggal kalikan y, 2xy. Plus hx diturunkan terhadap x hasilnya h aksen, sehingga menjadi 2xy plus h aksen x sama dengan 2xy. Nah, di ruas kanan dan kiri sama-sama ada 2xy, berarti nanti habis, sehingga di ruas kanan tinggal ada 0, sehingga h aksen x sama dengan 0. Setelah itu kita cari hx dengan cara mengintegralkan 0 terhadap x. Hasilnya adalah suatu konstanta, yaitu kita tulis saja sebagai C1. Nah, karena tadi gx-nya adalah y plus x kuadrat y plus hx, dan sudah menemukan hx, tinggal kita integralkan, tinggal kita substitusikan hx ke dalam persamaan. Oh ya, oke. Ini bagian bawah ini harusnya bukan h aksen lagi ya, ini sudah hx. Ya, mohon maaf ada typo. Selanjutnya kita substitusikan saja sehingga tadi hx-nya adalah C1, sehingga nanti hasilnya y plus x kuadrat sama dengan c dikurangi C1, yaitu konstanta kurangi konstanta, hasilnya tetap konstanta. Jadi solusi dari PD-nya adalah x plus y plus x kuadrat y sama dengan C2. Bisa kalian bandingkan hasil pada contoh 1 maupun contoh 2, hasilnya masih tetap sama. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh 1. Selanjutnya kita ke contoh 2. Tentukan solusi PD y plus 2xy pangkat 3 dx plus 1 plus 3x kuadrat y kuadrat plus x dikalikan dengan dx sama dengan 0. Nah, ini kalau kita mau mengerjakannya dengan cara PD eksak, berarti kita jadikan dulu bahwa dia PD eksak. Caranya seperti yang dulu, yaitu kita tentukan dulu m dan n-nya. M itu yang dikalikan dengan dx, sehingga m-nya adalah y plus 2x y pangkat 3, ini m, dan n-nya yang belakang ini n-nya. Setelah itu kita cari, karena m kan dikalikan dengan dx, maka nanti kita turunkan parsialnya terhadap y, yaitu 2m per 2y. Berapa? Y kalau diturunkan terhadap y hasilnya 1. Kemudian 2x y pangkat 3 diturunkan terhadap y, hasilnya 3-nya ke depan ya, 2 kali 3 6, berarti 6x
Y pangkat 2 karena pangkat dari Y berkurang 1. Sehingga hasilnya 1 plus 6xy kuadrat. Kemudian yang N, karena tadi N dikalikan dengan DY, malah kita turunkan parsial terhadap X. Do N per do X, yaitu 1 diturunkan terhadap X hasilnya 0. Kemudian 3x kuadrat Y kuadrat. X nya kan pangkat 2 ya, jadi 2 nya ke depan. 2 kali 3, 6. Jadi 6x Y kuadrat. Kemudian X diturunkan terhadap X hasilnya 1. Sehingga do N per do X sama dengan 6x Y kuadrat plus 1. Dapat kita lihat bahwa do M per do Y sama dengan do N per do X. Karena sama, maka PD di atas adalah PD eksak. Nah, karena dia adalah PD eksak, maka dapat kita cari solusinya menggunakan cara PD eksak. Nah, saya mau pakai cara 1 dulu. Oke, mohon maaf di sini tertulis cara 2, harusnya ini masih cara 1. Yaitu dengan mengintegralkan yang M terhadap X. Kita integralkan yaitu Y plus 2x Y pangkat 3 kita integralkan terhadap X. Nah, Y diintegralkan terhadap X hasilnya adalah XY. Kemudian 2x Y pangkat 3 diintegralkan terhadap X. Tadinya X nya pangkat 1 berarti menjadi pangkat 2. Sehingga X kuadrat Y pangkat 3. Jadi integral M terhadap dx hasilnya adalah xy plus x kuadrat y pangkat 3 plus hy. Muncul hy karena tadi diintegralkannya terhadap x. Setelah itu hasil ini kita turunkan terhadap y dan sama dengan M. Nah, xy diturunkan terhadap y, turunannya parsial, itu y nya hilang sehingga tinggal x. Kemudian x kuadrat y pangkat 3, x nya kita anggap sebagai konstanta. Y pangkat 3 diturunkan itu 3y kuadrat. Sehingga yang ini hasilnya 3x kuadrat y kuadrat. Dan hy diturunkan menjadi h aksen y. Itu sama dengan 1 plus 3x kuadrat y kuadrat plus x. Ini yang ruas kanan itu sama dengan n-nya ya. Nah, di ruas kiri maupun kanan sama-sama ada x plus 3x kuadrat y kuadrat sehingga bisa hilang. Sehingga h aksen y-nya adalah 1. Kita cari hy dengan cara mengintegralkan 1 terhadap y. Hasilnya adalah y plus c1. Setelah itu kita substitusikan ke dalam langkah 1, yaitu gx-nya tadi adalah xy plus x kuadrat y pangkat 3 plus hy sama dengan c. Kita substitusikan hy-nya adalah y plus c1. Sehingga ketemulah hasilnya adalah xy plus x kuadrat y pangkat 3 plus y sama dengan c2. Jadi solusi dari PD di atas adalah xy plus x kuadrat y pangkat 3 plus y sama dengan c2. Oke, itu adalah dengan menggunakan cara. Selanjutnya kita coba menggunakan cara 2, yaitu dengan mengintegralkan yang n terhadap y. Yang ini langsung kita integralkan terhadap y. 1 diintegralkan terhadap y hasilnya y. Kemudian 3x kuadrat y kuadrat diintegralkan terhadap y. Y-nya menjadi pangkat 3. Sehingga menjadi hasilnya x kuadrat y kuadrat. Nah, maaf, x kuadrat y pangkat 3. Kemudian x ini kita integralkan terhadap y, hasilnya adalah xy. Nah, setelah itu sama dengan ditambahkan dengan hx. Muncul hx karena tadi integralnya terhadap y. Kemudian kita turunkan terhadap x. Kemudian sama dengan n. Jadi ruas kanannya adalah m. Nah, y diturunkan terhadap x itu habis. X kuadrat y pangkat 3 diturunkan terhadap x. Berarti nanti x-nya menjadi pangkat 1 dan 2-nya ke depan. Sehingga 2x y pangkat 3. Nah, ini x kali y ya. X-nya kan pangkat 1, berarti nanti hilang x-nya karena diturunkan terhadap
X diturunkan terhadap X, hasilnya H aksen X, sehingga menjadi 2X Y pangkat 3 plus Y plus H aksen X sama dengan Y plus 2X Y pangkat 3. Nanti 2X Y pangkat 3 plus Y nya hilang karena ada di ruas kiri maupun di ruas kanan. Tinggal H aksen X sama dengan 0, H nya adalah integral 0 terhadap dx, hasilnya adalah C1 atau konstanta. Kemudian kita substitusikan sehingga hasilnya adalah XY plus X kuadrat Y pangkat 3 plus Y sama dengan C min C1 atau konstanta min konstanta, hasilnya tetap konstanta. Jadi solusi PD di atas adalah XY plus X kuadrat Y pangkat 3 plus Y sama dengan C2. Hasilnya dapat kalian bandingkan bahwa hasilnya sama dengan kalau kita menggunakan cara 1. Oke. Nah, di sini untuk contoh 2 ini bisa kita kerjakan dengan PD eksak, tapi tidak bisa kita kerjakan dengan cara yang lain. Misalkan mau dengan menggunakan cara terpisah atau dengan cara PD homogen. Sehingga yang untuk contoh 2 ini kita kerjakan dengan cara PD eksak. Nah, bagaimana kalau ternyata PD pada contoh ini ternyata bukan PD eksak? Nah, berarti nanti bisa kita ubah PD-nya supaya menjadi eksak. Tapi tidak akan kita bahas pada video ini. Sehingga cukup pada pembahasan bahwa kalau dia PD eksak, cara menyelesaikannya seperti ini. Kalau bukan PD eksak, ya kalian gunakan cara lainnya untuk mencari solusi dari PD tersebut. Oke. Nah, kemudian bisa dilihat juga nanti dicek di contoh 1 itu PD-nya dapat diselesaikan menggunakan PD terpisah. Nanti bisa kalian coba cari solusi contoh 1 dengan PD terpisah. Apakah benar hasilnya sama dengan kalau kalian mengerjakannya dengan PD eksak? Bisa kalian cek sendiri nanti ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan part 2 mengenai PD eksak. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.